di situ. Ini yang berpotensi plagiat yang saya bilang tadi. Kalau misalnya para guru, para dosen tidak kembali mengecek ini semua, maka ini sebenarnya kita mengambil punya orang yang kita tidak tahu ini adalah benar atau tidak, gitu. Jadinya dengan adanya metode-metode seperti ini cukup membantu kita sebagai informasi. Kan kalau dalam metodologi itu ada informasi, ada data, ada fakta, gitu. Kalau seperti ini, kalau saya dikategorikan informasi, bukan data, karena ini dia akumulasi dari semua sales engineering yang ada di internet dan dia ambil jadi satu dan dia definisikan. Namun kalau misalnya ini kita tidak pakai atau kita misalnya definisi dari siapa atau pengertian dari siapa, maka kita sebenarnya sedang mengambil punya orang yang kita tidak tahu itu siapa. Gitu. Nah, sebaiknya ketika kita sudah tahu seperti ini, maka kita cek kembali kira-kira ini sesuai definisi dari siapa. Baru kita cantumkan referensinya. Misalnya Fathul 2021. Nah, itu lebih aman. Kalau dalam istilah Islam kan ada namanya hadis palsu, ada hadis yang sahih, ada yang mutawatir, seperti itu ini kategorinya. Jadi kalau ini tidak palsu, tetapi tingkat kesahihannya itu masih perlu kita pertanyakan. Karena kita harus cek referensinya. Kalau istilahnya dalam hadis-hadis itu kan periwayatannya itu seperti apa. Kalau tidak riwayatnya tidak jelas, maka sebaiknya jangan diambil seperti itu. Makanya di sini menurut saya ini sebagai informasi. Penting buat kita informasi itu untuk sebagai pengetahuan awal. Tetapi untuk menjadikan informasi ini kita harus jadikan data dulu. Data berarti kita harus mengeceknya menggunakan buku atau jurnal. Kalau kita sudah temukan ada di buku dan jurnal, maka itu bisa menjadi data, naik lagi statusnya, bukan lagi data tetapi sudah jadi fakta. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, dan khawatirnya nanti dan saya pasti yakin anak kita SMP 4 itu sudah cerdas dan pasti banyak yang mengerjakan PR menggunakan ini. Seperti itu. Jadi kami Bu di kampus itu sudah 2 kali ganti kurikulum. Baru bicara digitalisasi yang secara umum, belum adanya ChatGPT. Itu. Ini anak-anak kalau mau ujian skripsi itu dicek dulu pakai aplikasi. Skripsinya ini tingkat plagiarismenya berapa? Kami punya standar. Kalau tidak memenuhi standar itu belum bisa diujikan. Gitu. Jadi seperti ini kan kalau kita copy paste berpotensi, kalau kita cek plagiarisme ini berpotensi plagiat karena kan ini nggak ada referensinya. Makanya saya mengkategorikannya itu hanya sebatas referensi. Penting buat kita sebagai pengetahuan awal, karena dengan pengetahuan awal ini kan kita tahu bahwa ternyata ada seperti ini. Sama bagi kami dosen dan para mahasiswa tidak lagi menjadikan Wikipedia sebagai salah satu sumber referensi, karena menurut kami itu data yang tidak valid. Seperti itu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin bisa dikasih lihat yang Canva, Kenca? Tolong dulu, boleh. Oke, kalau misalnya ini ChatGPT, kemudian ada yang Tom. Ini ChatGPT. Jadi ChatGPT ini bisa untuk bikin PPT, cuma dia keterbatasannya PPT-nya kan langsung jadi. Jadi cuma isi materi-materinya aja untuk slide 1 misalnya dia ngasih tahu di judulnya kayak gini, terus di slide 2 misalnya kita bikin ya PPT tentang. Kalau ChatGPT itu bisa juga bikin PowerPoint, tetapi kelemahannya dia tidak sekompleks Tom. Tom itu bisa langsung dengan gambar-gambarnya, bisa dikasih. Nah, dia kan di sini PPT tentang liberalisme misalnya, dia nggak bisa bikin langsung PPT-nya jadi dalam bentuk PowerPoint.
ini pengertian liberalisme adalah bla bla bla. Nah, dalam slide 2-nya bisa dalam konteks ekonominya, dalam konteks politik internasional. Nah, kalau misalnya kita pakai yang lebih advance lagi, kita ada lagi satu artificial intelligence, itu namanya Tom. Jadi kalau misalnya mau dibuka di internet itu tuh kayak tom.app gini aja. Nah, ini salah satu aplikasi. Kalau Bapak Ibu pengen buka bikin PPT yang lebih advance, kalau tadi kan hanya dalam teks-teks saja, kalau ini teks juga tapi sudah sangat advance. Bisa dikasih lihat? Nah, misalnya ini bikin akun, udah kalau bikin akun mau langsung buat PPT-nya. Nah, kita create aja di sini. Nah, di sini dia udah langsung sediain mau create presentation about, mau buat presentasi tentang apa, atau mau buat teks tentang apa. Dan misalnya kita buat presentasinya. Ya, presentasi misalnya teknologi pembelajaran gitu. Teknologi Pembelajaran. Nah, dia langsung jadi. Jadi gak perlu butuh waktu lama, langsung jadi PPT-nya seperti apa. Bahkan sudah ada gambar-gambar ininya, gitu ya, langsung jadi PPT-nya secara otomatis. Sampai segininya ChatGPT sekarang. ChatGPT dan OpenAI. Jadi artificial intelligence sampai seperti ini. Kita hanya mengetik teknologi pembelajaran, PowerPoint-nya langsung jadi. Ini kalau misalnya mau diedit lagi bisa diedit. Bahkan kita bisa edit juga. Ini misalnya kita mau tambahin apa ya? Misalnya mau tambahin teks lagi. Nah, kita bisa langsung aja kayak ngetik lagi, kita mau ngetik apa di sini, atau mau tambahin gambar. Bisa lagi tambahin gambar di sini, gambar yang kita upload lagi sendiri dari internet kayak gitu. Terus bisa diedit lagi, misalnya kalau misalnya per tone-nya ini kita mau ganti biar lebih terang, bisa langsung di lighten kayak gini. Terus untuk per pages-nya juga bisa. Jadi untuk slide pertama misalnya kita mau edit, kita ganti warnanya jadinya ini ya. Nah, kayak gini. Jadi kayak bisa kita edit lagi sendiri, terserah mau bikinnya kayak gimana. Tapi udah jadi jauh lebih gampang. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sampai secanggih itu sekarang orang belajar secara menggunakan teknologi pembelajaran. Jadi jangan heran kalau beberapa kurikulum di beberapa sekolah, beberapa universitas itu berubah signifikan gara-gara adanya teknologi ini. Kami pun merubahnya dengan sangat cepat karena perubahan-perubahan yang mahasiswanya saya pikir si Vincent angkatan 2020 ini itu belum banyak dosennya juga tahu tentang beginian menggunakan demokrasi yang ada ini. Bahkan apalagi dosen-dosen yang sudah kolonial itu yang udah di bawah umurnya ini akan sangat sulit mengoperasikan ini. Jangankan mengoperasikan ini, mengoperasikan model aja itu kewalahan, apalagi mengoperasikan ini. Tapi kembali kata kunci dari saya bahwa ini kan hanya sebatas informasi. Kita harus kembali ketika kita mau buat presentasi, mau buat semacam bahan pengajaran, kita harus cek kembali agar ini tidak berpotensi menjadi sesuatu yang plagiat. Dan kita harus cantumkan referensinya agar yang kita ajarkan itu ada data basis argumennya berupa buku dan referensi. Lihat, kita bisa lihat sendiri, bahkan sudah dicantumkan gambar-gambar. Jadi kita nggak perlu repot lagi untuk menambahkan insert picture, gitu ya. Langsung sudah ada gambarnya sehingga PPT-nya juga cantik. Ininya hasilnya juga cantik. Bahkan ini nanti kalau sudah di-download bisa lagi kita edit menggunakan Canva biar lebih cantik lagi. Tapi mungkin ini dulu yang kami sampaikan bahwa teknologi pembelajaran sudah sejauh ini sudah
advance ini, sehingga baik guru maupun dosen kita harus sama-sama membangun diri, melakukan inovasi agar materi yang kita sediakan kepada anak-anak itu bisa lebih semarak, lebih enak, nyaman, mereka juga tidak ketinggalan karena mereka lahir di era disrupsi. Karena disrupsi itu menunjukkan bahwa kita harus berinovasi agar apa yang kita berikan itu bermanfaat buat mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Richard. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Nah, coba lihat matematika. Misalnya mau cari apa Bu? Soalnya dulu kita soal matematika apa ya? Dia bisa, ini misalnya kita bikin soal matematika yang kemudian dia akan buat jawabannya. Yang gampang apa ya? X pangkat. Yang susah. Coba 2 tambah 2 deh. Itu yang mungkin problemnya. Kalau yang susah saya nggak tahu banget ya, saya nggak bisa matematika Bu. 2 tambah 2 misalnya ya. 2 tambah 2 4. Coba seperti itu. Iya. Kalau misalnya kita cari yang ini apa? Berarti perpangkatan gitu ya? Soal perpangkatan kelas 9. Contoh soal ya. Kita cari contoh soal. Yang ini coba ya. Ya, Kompas. Ini dipangkatinnya. Bahkan di Android Bu sudah ada aplikasi untuk menjawab matematika. Ya, beda lagi dengan ini. Coba cari soal yang agak ini, yang gampang dia ini. Akar coba tuh akarnya. Simbolnya kayaknya yang kurang bisa di ini. Ya, berarti, nah itu yang saya bilang Bu, kita dengan adanya ini kan kita bisa tahu, oh ternyata yang seperti ini yang tidak bisa mereka lakukan. Gitu. Berarti masih pintar kita ya manusia ya? Iya, kita harus lebih pintar daripada teknologi Bu. Karena ini kan alat yang dibuat oleh manusia, kalau tidak kita akali ya sudah, berarti dia akan menggerogoti kita juga. Nah, ini contoh soalnya dia jawab sendiri. Dan jawabannya lebih detail. Tinggal nulis saja dia. Tapi kayaknya anak nggak akan pakai ini Pak kalau matematika Pak. Tapi kalau misalnya pulang di rumah dan diberikan PR, berpotensi menggunakan ini Bu. Iya. Ada itu ada di Android sendiri, Android ya, aplikasi Android di internet. Jadi dia tinggal foto terus nanti terus penjelasannya juga caranya kayak gitu. Penjelasannya juga ada. Ya kayak Google kan kalau kita bicara ya. Kalau Google sekarang sudah kalah sama ini, gitu. Jadi
emang kita harus ini, karena kecanggihan ini kita harus antisipasi juga, karena membuat anak-anak kan gak mau bekerja keras. Padahal kan ilmu pengetahuan itu tujuannya untuk membuat kita bekerja keras, dan nilai manfaatnya di situ, gitu. Dan kalau sudah manfaatnya seperti itu, akan kita dapat juga kenikmatan menjadi seorang guru dan menjadi seorang dosen itu seperti apa. Gitu. Apalagi ilmu yang kita ajarkan itu bisa diaplikasikan. Gitu. Seperti itu Bu, beberapa contoh. Saya kurang tahu nanti kalau pas bulan April apakah adik-adik mahasiswa sudah tahu tentang ini. Tapi yang kami nanti sampaikan ke adik-adik siswa adalah tetap bahwa boleh menggunakan ini, tapi jangan ibaratnya itu ngambil secara ini, harus dididik kembali. Artinya bahwa ini sebagai informasi saja, jangan sampai dengan adanya ini mereka justru menjadi malas. Bagi mereka bukan sekedar informasi nantinya Pak, malah jalan keluar Pak. Penasaran. Iya. Kita aja ya. Makanya kita Pak, kalau saya pribadi nih, untuk tugas itu PR, untuk melihat di Google, apalagi kalau pelajaran bahasa Inggris itu tidak memberikan PR yang tentang menerjemahkan atau enggak yang ini itu. Jadi untuk melihat mencatat dari Google Translate tuh tahu gitu ini tuh gak sesuai dengan kalimat yang sebenarnya gitu. Jadi saya juga bilang sama peserta didik bahwasanya ketika kamu mendapatkan informasi tidak serta-merta langsung diambil keseluruhannya. Kamu harus memilah-milih apakah itu benar atau enggak, bahkan Google Translate yang bisa menerjemahkan apapun yang kamu mau gitu. Ya Bu, Google Translate itu cenderung kalau kita sering gunakan Google Translate, ini mahasiswa sering gunakan juga. Tugas di kampus. Karena hampir semua artikel yang kami kasih bahasa Inggris semua Bu. Jadi mereka sering gunakan, tapi mereka nggak kehilangan akal. Maksudnya mereka nggak gunakan juga Google Translate karena ketahuan bahwa itu Google Translate. Nah, ada metode lain. Coba bisa buka Microsoft. Jadi Microsoft Word. Jadi kalau misalnya menggunakan Google Translate itu anunya amburadul Bu. Nah, bahkan mahasiswa itu menggunakan Grammarly untuk mengecek gramernya itu. Jadi setelah mereka melakukan translate, gitu kan, itu mereka lakukan aplikasi Grammarly lagi untuk memastikan bahwa translate yang mereka lakukan itu sesuai gramernya atau tidak. Itu yang mereka lakukan. Dan kalau anak-anak SMP kan belum sampai sejauh itu ya. Nah, ini beberapa aplikasi sudah secanggih itu. Kami pun para dosen gitu ya harus mampu mengantisipasi itu. Karena bahkan coba buka Microsoft Office. Office Word. Word 365 ya. Kalau ada tugas bahasa Inggris dari Ibu, ini tinggal diketik aja di sini, terus klik yang review, terus translate dokumen. Ini langsung selesai. Semudah itu kalau Ibu apalagi misalnya orang tuanya udah punya pengetahuan teknologi literasi yang baik gitu kan, tinggal misalnya tugasnya mana, tinggal misalnya nih Ibu kasih tugas dalam bentuk kertas begini ya, kertas kayak tadi, kertasnya dipoto, kemudian foto tadi, hasil foto tadi dipindah menjadi tulisan dipindah ke sini, ditranslate begini, selesai. Jadi
seperti itu sekarang. Tapi itulah saya bilang Bu, yang tadi kata kunci dari saya, kedekatan psikologis kepada siswa itu harus lebih ini. Jangan sampai dengan adanya teknologi ini justru membuat mereka lebih malas dan kedekatan kita itu akan semakin jauh. Karena kata kunci juga dari saya bahwa bahwa adanya teknologi informasi, komunikasi menggunakan teknologi itu memperpendek jarak komunikasi sebenarnya. Karena kedekatan psikologi antara guru dengan siswa itu semakin pendek, gitu. Karena kan kalau misalnya dengan ada aplikasi seperti ini kan nggak mungkin lagi tanya ke gurunya. Padahal dulu kalau kita belajar itu kan banyaknya tanya ke guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa kan, gitu kan, dan bisa dibilang matahari penerang juga. Dan kalau kita bisa kategorikan, kalau misalnya mereka sudah menggunakan seperti ini, mereka tidak akan bertanya lagi sama guru. Padahal sumber pengetahuan kalau kita dulu sekolah itu kan adalah di guru. Kalau sekarang sumber pengetahuan tidak lagi di guru, tetapi di internet, gitu ya, di internet. Tetapi guru fungsinya adalah mengantarkan, bukan lagi memfasilitasi. Dia fungsi guru dan dosen memfasilitasi, bukan lagi mendoktrin. Karena kalau doktrin masanya sudah selesai. Seperti itu. Ada pertanyaan? Seperti ini jadinya. Jadi para mahasiswa pun sering menggunakan dunia. Kalau kami dosen, setelah mereka melakukan translate, gitu kan, kami cek kembali. Kami gunakan Turnitin, plagiarisme checker dan lain-lain untuk memastikan apakah tulisan ini asli punya diketik oleh mereka atau hasil copy paste. Saya dulu tahun 2019 kalau nggak salah. Keputusan sidang ada di saya bilang mahasiswa ini nggak lulus, nangis. Sebenarnya nggak lulus. Gara-gara apa yang dia kerjakan itu nggak ada referensi. Saya bilang ini nggak lulus. Jadi kita mengajarkan mahasiswa yang beretika, punya pengetahuan, karena biar bagaimanapun ke depan mereka adalah calon-calon pemimpin, calon-calon yang akan merubah bangsa ini ke depan lebih baik, Indonesia Emas 2045. Saya pikir itu barangkali Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi informasi, pengetahuan buat Bapak Ibu dan buat kami juga, bahwa tugas kami juga di universitas untuk sharing ilmu kepada Bapak dan Ibu dan banyak yang lain, bahwa metode pembelajaran, teknologi pembelajaran sudah semakin canggih. Kita harus melakukan inovasi, kita harus melakukan perubahan kurikulum, karena kalau tidak, gitu ya, kita akan semakin tertinggal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Indonesia itu tertinggal 250 tahun daripada negara-negara lain. Dan kalau ada sampel dari Jakarta, dari 1.000 anak yang disampel yang suka membaca, gitu ya, yang suka membaca hanya 10 orang. Jadi memang jauh tingkat literasinya. Oleh sebab itu, dengan adanya literasi digital, literasi baca, itu bisa bermanfaat buat kita agar kita memiliki ilmu pengetahuan yang bertanggung jawab. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.